Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damir Saku, dan alhamdulillah kita sampai di segmen yang kita nanti-nantikan, yaitu segmentasi tanya jawab. Mudah-mudahan tema ini dan sebagai juga jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan melengkapi tema yang sangat luar biasa ini. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Bapak Sanusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya bertanya untuk kepada Bapak Habaib. Pertanyaan saya ialah ketika terjadi perbedaan atau perbedaan tentang mazhab dan fikih, maka kita disarankan untuk kembali ke Al-Quran. Apa yang itu dimaksud, Pak Habib? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus, tapi sebelum saya jawab, Mas Agung, PD juga pakai ini ya kita. PD juga pakai ini ya. Ganteng, Bib. Jadi kita pun harus memahami, kita nggak bisa ketika ada perbedaan, yang memahami itu adalah ulama. Ketika ada perbedaan dalam satu madhab, ketika dalam perbedaan dalam satu golongan, tentunya ketika perbedaan itu, jadi perbedaan ini bukan suatu permusuhan mestinya, ada perbedaan itu suatu rahmat. Jadi misal perbedaan ini bisa meringankan kita, mungkin perbedaan satu ini atau menyulitkan kita, ada lagi satu perbedaan yang bisa meringankan. Sebenarnya perbedaan itu suatu rahmat. Memang ketika ada suatu perbedaan yang cukup rumit, kembalikan kepada Al-Quran. Nah ketika kita mengembalikan kepada Al-Quran, sebenarnya maaf bukan kelas kita, kelas ulama. Karena ketika kita memahami Al-Quran, kita faham gak kepada Al-Qurannya? Kita mengerti gak kepada Al-Qurannya? Berapa ilmu yang harus kita miliki untuk menerjemahkan, untuk mengembalikan diri kepada Al-Quran. Tapi kita alhamdulillah punya para imam seperti Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ketika ada perbedaan antara empat ini, pasti sudah ada jalan keluarnya yang mereka keluarkan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi istilahnya kita ini tinggal taklid saja. Jadi kelas mereka sebenarnya memang sudah rudu ilallah wa rasul, atau kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi, memang sudah kelas mereka yang mumpuni betul untuk memaknai dan mengkaji, mentafsirkan dari asbabun nuzulnya, dari sebab turunnya, semuanya tentang Al-Quran dan hadis. Tapi betul Pak Razunusi itu tadi bertanya itu, ketika ada satu perbedaan kita kembalikan kepada Al-Quran. Tapi kita kembalikan kepada Al-Quran, tanya sama orang yang betul-betul ijtihad kepada Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Dari mana? Dari kitab-kitabnya para imam ini. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Nah Habibana, kalau kita lebarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sanusi tadi, kalau kita cermati sebenarnya perbedaan ini adalah sesuatu yang memang disengaja terjadi agar terjadi dinamika dalam dunia ini. Jadi Betul. Artinya untuk mendekati Allah itu banyak pintu. Bagaimana? Banyak. Misal salah satu contoh misalnya kunut. Kan banyak riwayat. Misalnya dalam riwayat yang A sampai kepada Nabi, orang melihat Nabi sholatnya pakai kunut. Jadi fikih itu enak, rahmat, sebenarnya nggak ada permusuhan sebenarnya. Tidak ada perdamaian. Riwayat yang B, ada sahabat pernah melihat Nabi nggak pakai kunut. Jadi mana yang betul? Ya dua-duanya betul. Karena contohnya Nabi Muhammad. Jadi orang yang pakai kunut betul sholatnya. Orang yang nggak pakai kunut betul sholatnya. Yang salah yang nggak mau sholat. Baik. Terima kasih Habibana. Baik. Ibu Asih, silakan. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Aslam, implementasi Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana mengamalkan dan mengimplementasikan isi-isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, memantapkan keyakinan. Kita harus yakin bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan kecuali kita ruddu ilallah. Kita kembali kepada Allah. Karena memang begitu ajaran Al-Quran. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Siapa yang taat dan patuh kepada Allah, maka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan. Bukan hanya keberuntungan kecil, tapi fauzan azima, keberuntungan yang sangat besar. Jadi memantapkan keyakinan pertama bahwa kebahagiaan, keselamatan, kenikmatan, keberuntungan tidak ada jalannya kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Jadi apa aja diajarkan Al-Quran tuh ikuti. Makanya tadi guru kita Habibana mengatakan akhlaknya Rasulullah itu khuluqul Quran, adalah Al-Quran. Semua sudah diajarkan dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Quran mengajarkan aqimis shalah, dirikan salat, wajib salat. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Wa anfiqu mimma razaqnakum, keluarkan sebahagian harta kita. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, jangan berlaku riba. Jangan tergoda dengan apa yang tertulis di pinggir jalan. Jangan biarkan BPKB Anda menganggur di rumah. Kalau Anda tergoda di situ berarti Anda tidak ruduk kepada Quran, tapi Anda ruduk kepada iklan promosi yang sebenarnya melanggar Quran. Tren-tren hari ini, iya tren. Akan tetapi kalau laki-laki mulai berpakaian perempuan, perempuan mulai bergaya laki-laki, kan bertentangan ajaran Quran. Ya, tidak ada masalah ikut zaman. Al-insanu ibnu zaman, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Manusia adalah anak zaman, kita ini anak zaman. Tapi jangan lupa, tidak akan pernah kita jumpai kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan kecuali kita kembali berpedoman kepada petunjuk kebahagiaan dan keselamatan, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita ini bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran, di samping kita senantiasa menjadikan keyakinan kita Al-Quran itu sebagai tempat keselamatan. Yang kedua adalah istiqamah, pembiasaan diri. Kalau tidak terbiasa, tidak akan pernah ada pengamalan. Bapak Ibu, kita bisa beramal soleh karena kita membiasakan. Sejak kecil mungkin kita biasa baca Quran, akhirnya sekarang kita bisa baca Quran. Kalau dari sejak dulu kita nggak pernah membiasakan diri baca Quran, hari ini susah baca Quran. Betul tidak Pak? Kalau dari saat ini kita banyak baca koran, maka saat ini pun kita akan terbiasa baca koran. Kenapa? Hidup ini kita butuh pembiasaan. Ya, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, doa sama Allah. Tidak akan pernah kita mendapatkan hidayah dari Quran tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah adalah milik Allah. Setiap kita punya keinginan, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu semua punya keinginan, tapi keinginan Allah jualah yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya kira begitu Mas Agung. Nah Ustadz Aslam, kalau kita lebih dalam lagi mencermati, di beberapa negara di Eropa menyatakan diri adalah negara yang tidak perlu Tuhan. Dia hanya menyandarkan akal sebagai parameter untuk menciptakan kebahagiaan. Nah lantas seperti katakan tadi bahwa Al-Quran adalah the ultimate guidance, petunjuk yang sangat jelas. Bagaimanakah menanggapi orang-orang yang menganggap bahwa di dunia itu sudah cukup, gak usah Tuhan, gak usah Al-Quran, kita bisa jalan dan hidup, Ustaz. Akal bahagian daripada petunjuk Al-Quran. Al-Quran katakan, afala ta'akilun, kenapa engkau tidak menggunakan pikiranmu? Afala tatafakkarun, kenapa engkau tidak berfikir? Jadi fikiran yang dikeluarkan oleh orang Eropa itu sudah bagian kecil daripada apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Bagian kecil saja. Kenapa manusia terbatas? Akal kita terbatas. Wahyu yang namanya Al-Quran, inilah yang akan menerangi akal kita. Saya berikan satu contoh Mas Agung, ketika ada orang yang dibawa ke tengah laut. Kemudian kita naikkan di atas perahu. Kemudian perahu itu kita bocorin. Kemudian kita tinggalkan orang itu. Pasti mereka butuh kekuatan di luar kekuatannya. Pasti dia butuh bantuan di luar kemampuannya. Sehebat apapun dia. Kenapa? Itu adalah fitrah. Kita butuh bantuan di luar dari kekuatan kita. Itulah kekuatan Allah yang hakikatnya semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Jadi berpegang kepada Al-Quran adalah bagian daripada barometer kekuatan akal. Kalau kita tidak berpegang kepada Al-Quran, akal kita bisa merambah kemana-mana. Kenapa? Tidak mengikuti buku panduan keselamatan yang fitrah bagi kita. Yaitu dari Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Habibana, ada yang mau ditambahkan? Intinya Nabi mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu
In lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau tidak punya malu, kerjaan apa yang kau inginin. Kau pengen menganggap gak ada Tuhan apa segala macam, kerjakan kalau kau gak punya malu. Tapi yaumul jaza. Makanya ada hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Bahkan kata Allah, falyaltamis rabban siwai. Falyaltamis rabban siwai, yang tidak sabar dengan qadhaku, tidak mau ada ujianku, tidak mau hidup di dunia menurut aturanku, kata Allah, falyaltamis rabban siwai. Cari Tuhan lain, cari bumi yang lain. Ada enggak Tuhan lain atau bumi yang lain selain bumi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Keluar dari bumi Allah kalau enggak mau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak ketika di pengadilan akhirat mereka sangat menyesal sampai mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, jadi tanah. Kalau begini nggak usah masuk neraka, mending jadi tanah. Hayati. Ya Allah. Pengen dibalikkan lagi dalam kehidupan sudah tidak bisa, menyesal. Nah sekarang bagaimanakah mengembalikan ke fitrahnya orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa tidak perlu Tuhan, tidak perlu kitab dan lain sebagainya. Habibana. Kita cuma tabligh. Yang memberikan taufik hidayah itu adalah Allah. Innaka la tahdiman ahbabta. Allah pernah mengatakan kepada Nabi, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Artinya kita berdakwah hanya sebatas menyampaikan, insya Allah sisanya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, selanjutnya dari Bapak Bahrudin. Bapak Bahrudin silakan, mic-nya bisa di-share. Mohon maaf. Kita masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berkaitan dengan tema kita pada hari ini adalah Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Bagi kita orang-orang yang beriman mungkin sudah tidak meragukan lagi ketika ayat 1 kedua tadi dibacakan. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, seperti tadi Mas Agung sudah jelaskan sebetulnya bagaimana. Karena ini petunjuk manusia itu secara umum gitu ya. Dan ini yang zalikal kitabullah itu kan artinya orang mukmin, orang muslim ya. Dan bagaimana ini di hadapan Allah nanti ketika orang-orang yang lagi ngetren sekarang bilangnya non muslim gitu ya. Padahal Al-Qur'an mengatakan kafir ya. Iya. Mohon penjelasan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Habibana. Allah, pertanyaan yang mungkin tadi kita sudah jawab, tapi saya ingin menyampaikan rumus saja. Orang-orang yang pengen mendapatkan kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat ini umum, kafatin nas, yang beriman ataupun tidak beriman. Pengen bahagia ibu dunia dan akhirat, lakukan 3 hal ini. Dari siapa rumusnya? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari surah apa? Lihat dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pertama, cukup bagaimana sih orang bisa bahagia di akhirat, bahagia di dunia? Pertama, mereka punya iman. Tapi apakah cukup mereka punya iman? Belum cukup hanya dengan iman, harus dengan amal soleh. Jadi iman harus juga punya amal soleh, baik itu amal soleh yang wajib ataupun amal soleh yang sunnah. Kemudian punya iman, kemudian beramal soleh. Apakah cukup dengan modal iman hanya dengan amal soleh? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Jadi pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Harus patuh, tunduk apapun alasannya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini Al-Quran yang bilang. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gak cukup dengan modal iman. Wa amal salihah, harus beramal dengan amal yang soleh. Dan yang ketiga, amanu bima nuzila ala Muhammadin, patuh tunduk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huwal haqqu min rabbih. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang benar, enggak ada yang lain sudah. Wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Sudah kita melakukan 3 hal tersebut, nah namanya kita ibu manusia banyak dosa. Apa kata Allah? Kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Yang melakukan 3 hal tersebut, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya mereka mau melakukan 3 rumus langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wow, luar biasa sekali jawaban Habibana. Dan insya Allah kita masih menyiapkan beberapa pertanyaan yang menarik. Tentu saja kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.